Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Tianjani, NIM 1903114. Di sini saya akan melakukan tugas dari Pak Selamet tentang frozen shoulder pada pasien laki-laki berusia 58 tahun, mengeluh nyeri dan keterbatasan gerak bahu kanan sejak 3 bulan yang lalu. Berikut videonya. Untuk pemeriksaan pertama, instruksikan pasien melakukan gerakan abduksi shoulder. Bila pasien tidak dapat melakukan adduksi shoulder, maka pasien positif frozen shoulder. Untuk pemeriksaan kedua, instruksikan pasien untuk mengaitkan kedua tangan ke belakang. Bila pasien tidak bisa, berarti positif frozen shoulder. Untuk pemeriksaan ketiga ialah pemeriksaan menggunakan goniometer. Untuk gerakan pertama ialah gerakan eksorotasi. Instruksikan pasien untuk menekuk tangan, kemudian taruhlah titik tumpu goniometernya berada di olekran non ulna. Untuk ROM normalnya ialah 90 derajat, sedangkan untuk pasien ROM-nya hanya 60 derajat, maka keterbatasan geraknya ialah 30 derajat. Nah, untuk gerakan kedua ialah gerakan endorotasi. Untuk letak goniometernya berada di olekran non ulna. Kemudian teruskan pasien untuk menggerakkan tangan ke arah dalam. Untuk normalnya ialah 80 derajat, sedangkan pasien hanya bisa 60 derajat, berarti ada keterbatasan gerak 20 derajat. Untuk gerakan ketiga ialah gerakan abduksi shoulder. Titik tumpu berada di olekran non. Untuk ROM normalnya ialah 180, sedangkan pasien hanya 60 derajat. Maka keterbatasan geraknya ialah 120. Posisikan pasien tidur terlentang dengan tangan menggantung pada tepi bed. Untuk pelaksanaan pertama ialah pelaksanaan antero-posterior. Posisikan salah satu tangan pada bagian lateral, tangan satunya berada di humerus, kemudian tekan ke arah posterior atau bawah. Untuk pelaksanaan fisioterapi berikutnya ialah pelaksanaan posterior anterior grade. Posisikan tangan terapis
berada di aksila, kemudian salah satu tangan terapis yang lain fiksasi di prosesus coracoideus dan di ujung acromion, lalu kita arahkan ke anterior. Untuk pelaksanaan terapis ya, selanjutnya ialah lateral distraction. Posisikan tangan terapis berada di lateral tangan pasien dan salah satu tangan terapis berada di ketiak atau aksila. Kemudian arahkan atau gerakan tangan pasien ke arah luar atau lateral. Untuk pelaksanaan fisioterapi selanjutnya ialah caudal grip. Posisikan tangan terapis pada elbow atau epicondylus dikarenakan si pasien wristnya sedang sakit, dan salah satu tangan fiksasi pada ujung acromion. Kemudian gerakan ke caudal atau ke lateral. Untuk traksi grade 3 ada 3 gerakan ke arah lateral, ventro, dan caudal. Untuk tangan kanan berada di area elbow, tas atau bawah elbow, kemudian salah satu tangan berada di humerus atau di bawah ketiak, kemudian tarik ke arah lateral. Untuk gerakan ke arah anterior, posisi tangan sama, kemudian gerakan ke atas. Kemudian gerakan terakhir adalah ke arah caudal atau kepala. Posisi tangan sama, kemudian gerakan ke arah kepala atau caudal. Untuk ROM adabnya ya. Untuk ROM teruskan pasien, kemudian instruksikan pasien untuk menggerakkan tangan semampunya saja. Kemudian bila udah mentok segini, kita bantu menggunakan asisten pasif sampai batas nyeri pasien. Nyeri enggak? Oke, kalau udah nyeri biarin ya, jangan lakuin ulang lagi. Nyeri udah. Untuk yang kedua, instruksikan pasien untuk melakukan adduksi semampunya. Nyeri? Tak bantu ya. Nyeri gak mbak? Ya, lagi mbak. Tak bantu ya. Udah nyeri. Untuk terapi selanjutnya ialah hold relax. Teruskan pasien untuk menggerakkan tangan ke arah eksorotasi, kemudian kita memberi tahanan kepada pasien. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali. Kemudian
untuk masker rilisnya pasif, meneruskan pasien untuk meneguk elbow, kemudian berikan atau oleskan hand body ke tangan, lalu pijat otot bicep dari ke medial, putar ke lateral, medial ke lateral. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.